Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan, dingin-dingin, enak di kamar ya tidur. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua pada sehat walafiat ya, amin. Saya sedikit ingin ini berbela sungkawa ya sama yang terkena musibah, yang terkena tanah longsor atau pohon tumbang di mana-mana ya, berbagai daerah. Mudah-mudahan yang meninggal diberi husnul khotimah ya. Yang ditinggalkannya juga diberi kesabaran. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, saya sedikit mau membahas tentang masalah es teh yang lagi rame ya. Saya tadinya tidak mau membahas ini, cuman banyak sekali para ulama-ulama besar yang berkomentar tentang ini ya. Jadi saya nanti akan kasih videonya. Terus masalah ini juga ya, akun besar Manchester United dia ikut berkomentar juga. Aduh, saya bingung ya sama netizen Indonesia ini. Baru 1 hari viral sudah nyampe ke Inggris. Nanti saya tampilkan juga video ini ya, akun mereka. Biar nggak salah paham, yuk kita lihat dulu video Gus Miftahnya ya, yang ini yang bikin rame. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Ngono. Nah, itu videonya yang pasti teman-teman juga sudah pada tahu kan. Cuman ya efek dari video itu sangat luar biasa. Ini unggahan Manchester United ya, tanggapan mereka, dia lucunya mengganti es teh dengan piala mereka ya. Ya lumayan lucu sih, cuman anehnya ya cepat sekali ya nyampe ke Inggris gitu loh, sangat luar biasa. Terus yang duduk di sebelah-sebelahnya itu katanya ada salah satu Habib ya, saya lupa namanya Habib apa. Mereka sudah beliau sudah ini ya, sudah mengunggah video. Cuman yang anehnya bukannya minta maaf, malah berstatement lain ya, nggak ada permintaan maaf. Cuman yang disayangkan itu sih menurut saya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah itu udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Terus ini juga Ustadz Dery Sulaiman ya, Ustadz Dery Sulaiman juga ikut berkomentar. Ini videonya.
STmu jiokera masih, yo kono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu nggak enak didengar, guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digencreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia gencreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fales, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya, kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya. Oke, setelah Ustadz Dairus Soleman, saya kasih lihat video Ustadz Felix ya tentang masalah ini. Memang sangat ramai sekali sih. Yuk kita lihat videonya. Pertama-tama, bagi saya secara pribadi sangat tidak etis dalam satu forum misalnya, lantas kita itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas dengan cara pengucapan yang juga menyinggung orang. Itu adalah sesuatu yang secara etis jelas sesuatu yang tidak tepat ya. Walaupun secara syariat kita bisa untuk debate, kita bisa punya perbedaan fikih di situ. Bahwa secara syariah ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ya itu udahlah ya, namanya juga pendapat fikih. Tapi etika itu terkadang soalan hati manusia. Ketika ada orang melihat dan kebanyakan merasa tersinggung, ya berarti itu adalah ada sesuatu yang bermasalah di situ. Jadi menggunakan kata-kata misalnya goblok atau kata-kata tolol atau kata-kata bodoh dan seterusnya di dalam forum yang ditujukan pada seseorang yang spesifik, itu menurut saya tidak etis. Nah itulah kenapa orang-orang tuh harusnya tidak dibodohi oleh agama. Saya bilang bukan dibodohi oleh agama. Agama itu sudah saya sampaikan dalam banyak sekali kesempatan, agama itu mencerdaskan. Agama itu mencerdaskan orang. Dan salah satu kemudian kualifikasi untuk orang beragama itu harus mikir. Ketika mereka mikir dikit aja, maka agama itu cocok bagi mereka dan agama akan mencerdaskan mereka. Jadi agama itu tidak pernah membodohi orang. Yang membodohi orang itu manusia. Yang dimaksud di dalam kasus ini kan Gus Miftah.
Gus Miftah itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering memborong dagangan-dagangan orang. Jadi dia sering memborong dagangan orang yang datang ke pengajiannya, lalu kemudian dia ngabisin melariskan orang-orang yang jualan di sana. Nah, maka dari situlah muncul satu fenomena seolah-olah jadi kalau ada orang jualan datang ke pengajian Gus Miftah itu akan dibantu jualannya. Nah, saya melihat itu yang akhirnya menjadikan sebuah trigger. Nah, itulah tanggapan para ulama ustadz kita ya. Lebih lengkapnya tonton full langsung di channelnya masing-masing. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.